Assalamualaikum. Ya, kita lanjut lagi part 2 kenapa aku ngambil si hitam Black Angel ini. Ya. Lanjut enggak? Kalau kalian nggak suka tetap aku lanjut ya. Karena juga ya bisa jadi sedikit banyak jadi ilmu pengetahuan lah. Walaupun ilmuku cuman tahu-tahu gitu aja. Nggak tahu seperti ahli-ahli pada umumnya. Oke, ini kemarin kan terakhir sampai kenapa pilihan keretanya tuh merah dan hitam ya, antara merah dan hitam yang mau aku ambil. Dan singkat cerita nih aku ngambil hitam ya kan. Nah, terus nih ada sedikit trouble kan waktu udah hitam, udah deal, udah pembayaran, udah dites, di tengah jalan ini mati. Nah ini mati, kami telepon balik showroom Mokasnya untuk dicek lagi ya, sampai aku ngegas juga karena kan belinya juga pakai duit. Ya udah mereka bawa kembali ke showroom dengan catatan benar-benar diperbaiki ya kan sampai hidup. Oke, terusnya sekitar 2-3 hari kalau nggak salah dihubungin udah benar-benar bisa. Terusnya aku minta antar ke tempat aku kerja ya, karena aku males lah balik ke sana lagi tempatnya, soalnya sempet kesasar dan kalau disuruh balik lagi aku lupa jalan kalau sekali 2 kali gitu, karena aku orangnya emang agak-agak pelupa, nggak agak deng, emang sering lupa. Oke, dan kemudian tuh awalnya tuh ini masih spakbornya tuh masih ada lampu sen kanan kiri ya kan, masih ada sayap belakang, terus underbone-nya memang waktu aku beli itu udah warna pink. Kalau standarnya dia dari pabrik warnanya metal chrome, tapi nggak chrome kali ya, kayak silver gitu. Tapi waktu keluar itu waktu aku ambil itu udah dipasangin owner sebelumnya warna pink, tapi pinknya udah pudar ya, bukan merek NUI juga, bukan tuh. Udah gitu udah goyang-goyang, bautnya udah mati, nggak susah keras dibuka ya kan. Nah pertama kali datang ini keluarga kaget nih, keluarga dari mama, abang, kakak, adik nih kaget ya, tiba-tiba aku udah bisa beli nih ya kan. Padahal itu dari penampilan aku, dari kerjaan aku tuh bukan yang kayak kelihatan mampu-mampu kali, tapi mereka kaget, ini adiknya bisa, kakaknya bisa gitu ya kan. Ya udah, yang pertama kali ini aku nggak letak di rumah dulu, tapi aku titip di rumah adikku dulu beberapa hari ya, karena aku belum mau make karena posisi ininya masih tinggi. Karena terus kalau aku naik gitu bukan jinjit lagi, jadi kayak gini nih. Belum aku pendekin, belum beli loring kan. Ini biar aku titip dulu di rumah adik aku, terus aku CEO dari toko Orange ya. Pertama kalinya aku CO loring ya, loring. Mana sih ini loringnya best. Oke. Loringnya murah, kalau untuk standar pabrikannya mungkin sekitar 200-300an ya kalau aku nggak salah nih. Ini murah sekitar 100an aja. Ini aku beli dulu loring, aku searching yang kuat, aku pastinya harus cari yang kuat kan, karena untuk nahan beban. Terus datang loringnya, langsung aku bawa ke bengkel, karena pertama kali aku sebelum ganti loring, kalian tahu aku pakai sendal sendal wanita yang haknya tinggi dan tebal supaya bisa minimal jinjit atau agak-agak napak dikit. Mama aku awalnya ketakutan pertama kali aku bawa gesek ya kan, apa bisa apa enggak, takut apa enggak berat, takutnya jatuh ya kan. Aku juga udah saat itu udah 2 tahun 3 tahun gitu nggak bawa kopling lagi, jadi agak lupa kan ingatnya gitu ya. Alhamdulillah akhirnya setelah loring datang langsung aku larikan ke bengkel, langsung aku ganti loringnya. Nah jadi rendah. Jadi setelah memakai loring turun 3 cm ya kalau nggak salah, jadi posisinya kayak gini. Kalau aku napak kaki 2,
jinjit, tapi masih aman gitu, safety. Nah, tuh tadi kok misalnya kaki satu di lampu merah aku bisa napak. Oh ya, bedanya. Tapi dengan pemakaian loring yang kayak gitu, ini cagaknya jadi tegak posisinya kemarin. Nah, jadi kok aku standar samping turun, dia tegak, kesenggol dikit jatuh ke sebelah sana, ada kanan. Dia udah berapa kali jatuh itu kan. Nah, dengan ya agak-agak khawatir juga kan, sering-sering jatuh bahaya, lecet udah pasti kan karena jatuh. Terusnya ini kan aku cari nggak ada nih, aku bingung ini standar samping yang ukuran berapa dan kereta apa yang cocok nih kan. Jadi ini terakhir aku bawa ke tukang las, ini dipotong, standar sampingnya dipotong yang bawaan, terus yang potongannya dimasukkan ke dalam, terus ini disambung lagi sama sisa potongan ke bawahnya. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Nah, ini dilas supaya kuat nih. Nah, kalau dikasih sambungan di dalam dia jadi kuat kan. Jadi bisa nahan beban kereta ini gitu ceritanya. Jadi kalau kalian punya motor kesayangan kayak gini, kalian rawat lah, minimal kalian punya ide ini supaya ini kayak mana gitu. Jadi standar samping loring kit daman, standar samping. Terus aku yang keduanya aku langsung rantai dan gear set. Aku nggak beli, aku belinya di toko Orange juga karena yang keluar dari showroom Mokas, owner pertamanya nggak mereka perhatikan, rantainya udah kendor, terus kayak gearnya udah apa ya, kayak udah termakan gitu, jadi takutnya rantai lepas gitu kan. Jadi aku sekalian beli aja satu set nih. Aku lupa ukuran gearnya, kalau nggak salah 418 atau berapa gitu ya, aku lupa, 428 atau 418. Terus ini perpaduan antara ini kalau nggak salah sih TK Racing semua nih mereknya, kalau nggak salah TK Racing. Jadi aku beli satu set, aku ganti di bengkel biasa lah ya kan. Ini aslinya warna kuning, tapi kalau yang untuk standar pabrikan bawaannya aku masih simpan ya. Nah, terusnya setelah aku ganti memang agak kurang PNP ya. Ini nggak tahu, agak diakali sama orang bengkelnya itu. Perkisaran harga untuk gear set dan rantainya itu sekitar 600-700an. Masih terjangkau kalau menurut aku ya. Nah, setelah kelar masalah ini aku kemudian servis dulu ya. Pertama kali kereta ini keluar dari showroom, karena udah ada owner sebelumnya kan, aku langsung servis. Pertamanya tuh servis biasa dulu di bengkel biasa ya kan, tapi kayak kurang enak di hati aku ke bengkel resmi, aku servis injeksi. Karena pertama kali ini keluar tuh tarikannya udah nggak enak, tarikannya berat. Kalian bayangkan di gigi 1 dia 20 udah berat, harus naik ke gigi 2 ya kan. Di gigi 2 dia cuma jatuh di 40 km per jam. Nah, terus kalau gigi 3 kita harus naikkan lagi, gigi 3 sampai 60 itu masih berat. Nah, harusnya untuk sekelas DSX gigi 3 bisa mencapai 80 km per jam ya. Nah, itu pertama kali aku cuman bisa lari 60-50 karena masih berat. Nah, jadi lama kelamaan udah aku servis injeksi, aku ganti beberapa part di dalamnya. Dan alhamdulillah sekarang dia di gigi 3 tembus ke 80 ya, 80 tembus dan masih bisa narik lagi. Di gigi 4-nya udah aku tes tembus ke 90-an lebih. Ya, kemarin aku tes hampir 98-99 gitu. Cuma ini udah luar biasa sih kalau menurut aku ya. Udah karena prinsip DSX ini semakin sering dibawa dia semakin gacor tarikannya. Oke. Nah, setelah aku servis injeksi, ganti beberapa part, mulai aku memikirkan modifikasi ya.
Di antaranya ini underbone ini kalau nggak salah namanya. Ya aku udah pernah buat video sebelum-sebelumnya, cuman singkat doang, nggak full. Ini underbone yang biasa-biasa aja mereknya ya Dana Pelajar, tapi nggak masalah karena underbone sebelumnya udah susah dipakai. Kalau mau songket gigi atau rem dia goyang, udah gitu aku ininya kendor gitu kan, longgar, nggak PNP, tapi dipaksa sama owner sebelumnya. Nah, jadi aku cari underbone di toko Orange yang khusus untuk GSX. Dapatlah dia NUI Bikes ya. Ini sekitar 400 ribuan ya. Aku nggak tahu ini ori atau enggak, cuman ya menurut aku ori. Ini udah setahun aku pakai. Dan sebenarnya suka sih sama yang warna biru, kan ada pilihan warna tuh, biru, krom, kuning, emas ya kan, sama merah, hitam. Aku tertarik sebenarnya warna hitam dan biru, cuman kan aku menyesuaikan dengan warna keluaran dari pabrik yang masih standar kan, merah dan hitam ya, merah dan hitam. Jadi dapetnya ini warna pink, yang ada pink merah tapi masih sejalan lah warnanya kan. Ya udah aku ambil aja gini, dan harganya yang nggak tahu di toko Orange yang ini lebih murah sedikit gitu. Ya akhirnya tapi setelah ini datang nggak langsung aku pasang ya kan, karena aku nggak sempat ngumpulin dana lagi untuk masangnya. Jadi emang pertama kali keluar ini harus banyak dana, banyak preparean, tabungan terkuras, uang terkuras, tapi nggak apa-apa, namanya juga pengen dia dipakai supaya nyaman ya kan. Ya mau nggak mau emang kita harus nyiapin dana lebih, budget lebih gitu kan, walaupun dana pelajar. Oke, simpelnya ini udah aku ganti underbone-nya. Nextnya aku nih spakbor sayap belakang. Ini aku buka, aku gak suka, jujurly guys, gak suka yang sayapnya panjang gitu kan. Jadi aku emang cocoknya dibuka. Lampu sennya juga aku buka. Aku sepeda beli lampu sen gambar kepala tengkorak, cuman belum sempat pasang, padahal udah setahun lebih aku beli, cuman belum sempat kepasang. Jadi yang standar itu aku buka. Aku beli ini namanya mute guard, mute atau kalau di bahasa nanti dia keluar di konten jadinya mulut. Sebenarnya dia MUD guard, penahan lumpur. Sebenarnya ini yang biasa, ini yang umum dipakai ini kan. Cuma sebenarnya aku pun kurang serk, cuman kalau nggak pakai mud guard ya, bahasa sebutannya itu mud guard, dia lumpur itu naik ke sini. Jadi kalau misalnya boncengan, kasihan yang duduk di jok belakang, jadi penahan lumpur. Nah ini udah kan kemarin aku buat konten nih bolak-balik bautnya lepas, ini udah kuat, ini insya Allah kuat kan. Jadi ini udah penahan lumpur. Nah kebetulan kemarin hujan nih, dia jatuhnya ke sini guys, nggak sampai naik. Jadi aman kan yang udah di boncengan belakang ya. Oke, nextnya kita lanjut lagi ke part 3 karena durasinya ini udah mau 15 menitan ya. Kalau lama-lama nanti kalian bosan dengarnya. Oke, terus aja ada di reels aku, postingan aku, dan terus tetaplah mendengar curhatan yang nggak penting. Siapa tahu bisa jadi inspirasi kalian ya. Inspirasi ya guys. Assalamualaikum.